diterima PPS gitu kan. Sini ajang naikan biro jasa pemeriksaan Kepala sekolah akreditasi itu kayak Bu Pasca itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik ya. Walaupun sudah menjalani pembelajaran daring hampir selama 8 bulan lamanya ya, tapi Ibu harap semuanya tetap semangat, motivasinya tetap dijaga supaya kita dapat mengikuti semua pembelajaran dengan baik. Ya. Senang sekali rasanya bisa bertemu kembali bersama kalian. Hari ini kita dalam kegiatan pembelajaran akan didampingi oleh Ibu Deliani. Sudah mengenal Ibu Deliani kan ya semuanya? Ibu Deliani di sini akan berperan sebagai observer ya untuk memantau kegiatan pembelajaran kita. Boleh mengucapkan salam kepada Bu Deliani. Assalamualaikum Bu Deli. Ya, terima kasih Bu Deli. Tetap semangat ya. Mana semangatnya? Tetap semangat. Semangat selalu ya. Kita awali dulu dengan berdoa bersama. Dafa, silahkan pimpin doa dulu sebelum kita memulai pembelajaran. Baik, sebelum kegiatan belajar dari dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dafa sudah memimpin doa. Ibu informasikan terlebih dahulu kegiatan hari ini. Materi yang akan kita pelajari masih sama, yaitu mengenai merancang dan menulis teks editorial. Ini merupakan kegiatan siklus ketiga yang akan kita laksanakan hari ini. Mudah-mudahan sekarang setelah kita melaksanakan siklus ketiga, hasil kalian dalam merancang dan menulis teks editorial sudah semakin baik dibandingkan dengan siklus sebelumnya ya. Ya, seperti itu. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, sebentar Ibu tayangkan dulu. Ya, sudah tampil? Sudah ya? Nah, ini tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah nanti kita akan mengidentifikasi jenis seragam informasi yang berupa isu pengetahuan, contoh peristiwa, berita, fakta, dan opini ya, dari sumber berupa teks editorial. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan memanfaatkan ragam informasi tersebut sebagai bahan dalam menulis teks editorial. Kemudian kita akan merancang jenis informasi dan dikembangkan pada bagian rumpang teks editorial yang dibaca ya. Dan berikutnya setelah itu kita akan menyusun paragraf dengan struktur rumpang menjadi teks editorial yang utuh, sama seperti pembelajaran siklus 2 kemarin. Nah, yang terakhir kita akan menyimpulkan jenis struktur apa yang kalian tuliskan dalam teks editorial yang telah disusun tersebut. Itu yang akan kita lakukan pada hari ini. Dapat terpahami? Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, untuk mengulas kembali ingatan kalian mengenai
teks editorial yang sudah kita bahas selama 2 siklus sebelumnya. Kita sudah bahas itu. Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bagi yang bisa menjawab pertanyaannya akan dapat reward dari ibu. Jadi nanti sebutkan nama, kemudian setelah ibu persilahkan baru menjawab pertanyaannya. Rewardnya berupa apa? Sesuai seperti yang kalian butuhkan saat ini. Rewardnya berupa pulsa gratis dari ibu. Bisa kalian cek nanti langsung ketika kegiatan pembelajarannya selesai, masuk atau tidaknya, asal nomor kalian ada di ibu. Ya, kita mulai dari sekarang. Sebutkan dulu namanya, ibu persilahkan, baru dijawab soalnya. Oke? Siap. Yang pertama, pertanyaannya adalah, apa isi dari teks editorial? Sebutkan namanya dulu. Naeli. Iya, Naeli. Apa Nael? adalah materi yang berisi teks yang fenomenal dan apa ya? Iya, kemudian berisi informasi faktual, fenomenal, dan Faktual, fenomenal dan apa ya? Nailinya grogi sepertinya. Dan sudah lengkap belum jawabannya teman-temannya? Belum. Sudah bisa dikatakan benar atau belum? Kurang tepat. Naili masih mau melanjutkan berusaha atau menyerah? Sedikit lagi? Sedikit lagi? Ada yang bisa melengkapi jawabannya Naili? Silakan. Naili bisa dicoba nanti pertanyaan berikutnya Naili. Ada yang bisa melengkapi jawaban Naili, apa isi dari teks editorial? Ada atau tidak? Kalau tidak, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Kita ulang nanti pertanyaannya. Ya, lanjut dulu pertanyaan berikutnya. Kita ulang lagi nanti pertanyaan yang ini. Berikutnya. Siapa yang menulis teks editorial? Redaktur, Bu. Siapa namanya ini? Sebutkan nama dulu. Dapa Bu, redaktur. Dava, siapa? Siapa Dava? Redaktur. Apa redaktur itu Dava? Redaktur. Penulis redaksi. Penulis redaksi di mana? Teks editorial Bu. Maksud ibu di mana? Menulisnya di mana? Oke baik, redaktur. Tapi sudah betul jawabannya. Dava. Dava nanti dicek terakhir ya rewardnya ya. Lanjut dulu. Dava, oke sudah betul. Selanjutnya, nah ini nyambung ke pertanyaan berikutnya. Di mana teks editorial itu ditulis? Triwahyuni, Bu. Siapa? Triwahyuni. Di mana Tri? Kabar, koran. Triwahyuni. Koran, Koran. Terus surat kabar, majalah. Oke, betul. Betul tidak jawabannya? Lanjut, pertanyaan berikutnya. Strukturnya dari teks editorial, siapa yang bisa? Sebutkan nama dulu. Oke, Naili, silakan. Tesis, argumentasi. Apa yang ketiga? Kesimpulan. Bagiannya apa strukturnya namanya? Penegasan. Penegasan ulang. Betul, Naeli. Masih ada tidak pertanyaannya? Ada. Informasi apa yang terdapat pada bagian tesis? aduh ya bagi saya apa ya? Masih ada pulsa ini? Naeli sudah, Dava sudah, Tri sudah. Tadi siapa lagi yang sudah? Informasi apa yang terdapat pada bagian tesis? Bagian tesis biasanya ada di bagian mana? Di awal, di tengah, atau di akhir? Di awal. Isinya apa? Pernyataan pendapat. Siapa ini? Siapa ini? Sebut nama dulu. Sebut nama.
Nur Halimah, apa isinya dalam tesis? Pernyataan pendapat atau masalah biasanya berada di paragraf awal. Oh ya, betul. Biasanya berisi mengenai pendapat, pernyataan pendapat, Atau masalah. atau informasi berupa isu. Betul, Nur Halimah. Selanjutnya, kalau di bagian argumentasi, apa isinya? Penjelasan dari. Apa? Enggak. Di bagian argumentasi, apa yang dituliskan di bagian argumentasi? Ayo. Mana yang lain? Ayo. Mana yang lain? Halo? Nael aja, Bu. Nah, apa yang terdapat di bagian argumentasi? Opini penulis, Bu. Nggak bisa naik lagi, sudah tidak bisa. Yang lain? Elian, apa Elian? Berisi penegasan ulang dari tesis dari yang di awal atau berisi opini dari seorang penulis. Ulangi lagi. Elian, ada yang tidak tepat tadi. Berisi Opini dari seorang penulis. disertai apa opininya? Disertai apa opininya? Supaya bisa membuktikan bahwa opininya tersebut benar, maka si penulis harus menyertakan apa? Fakta-fakta dari isu yang Fakta. ada dibahas. Hebat, Elian. Masih ada pertanyaan berikutnya atau tidak? Kita lihat. Nah, apa yang tertulis pada bagian penegasan ulang? Ayo. Tadi sudah di bagian tesis sudah, di bagian argumen sudah. Kalau di bagian penegasan ulang ini biasanya ada di bagian mana penegasan ulang? Ada di awal, di tengah atau di akhir? Di akhir. Nah, kalau di akhir itu biasanya berisi apa? Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Ini dengan siapa barusan yang menjawab kesimpulan? Elian. Iim kok nggak menjawab, Im? Nggak jawab, Bu. Hah? Menjawab. Jadi apa yang ada di dalam penegasan ulang? Bagian apa dalam simpulan itu biasanya isinya berupa apa? Saran. Iya, betul. Tepuk tangan deh buat semuanya. Rewardnya nanti dapat dilihat di akhir pembelajaran. Mangga dicek masing-masing handphonenya ada atau tidak. Ya. Nomor WA-nya kan nggak itu, Bu, apa namanya? Nggak bisa dihitung. Berarti buat Elian. Iya. Kalau begitu nanti ditunggu konfirmasi nomor yang bisa diisinya ya. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Tadi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan dengan benar. Ibu akan mengartikan bahwa kalian masih ingat dan sudah memahami mengenai teks editorial ya. Berikutnya, masih semangat nggak? Masih mau reward? Ya, selanjutnya. Ya, kita akan relaksasi dulu sebentar. Ibu punya permainan tebak-tebakan. Muter bae, Bu. Ada permainan tebak-tebakan. Sudah tampil belum di kalian? Ada gambar pertama. Gambar. Ada? Sudah tampil gambarnya? Sudah tampil gambarnya sudah?
Gambar apa yang tampil? Jerapah sama Jerapah. Kemudian ada Kulkas. pertanyaannya apa katanya? Bagaimana caranya memasukkan seekor jerapah ke dalam kulkas? Siapa yang tahu? Bagaimana caranya memasukkan jerapah ke dalam kulkas? Buka pintu kulkasnya, masukin jerapahnya. Bagaimana caranya? Oh, keluar kan ibu gajahnya dari kemarin kan gajahnya masih ada. Bagaimana caranya? Pas bu, pas bu, pas. Masa pas? Pas bu, pas. Bagaimana caranya memasukkan jerapah ke dalam kulkas? kulkasnya dibuka, terus Kulkas. tinggal dimasukin aja. Ai, kulkasnya dibuka, kemudian masukkan jerapahnya. Coba kita lihat. Ini jawabannya, betul atau tidak? Buka kulkasnya dan masukkan jerapahnya dan tutup kembali kulkasnya. Kan masih ada gajah kemarin di sana, tapi gajahnya digunakan dulu. Berikutnya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya memasukkan gajah ke kulkas sekarang? Yang masih ikut jawab, Kulkasnya masukkan ke dalam kulkas, kemudian tutup lagi pintu kulkasnya, selesai. Gimana? Dibuka pintu kulkasnya, kemudian gajahnya dimasukkan gitu. jerapahnya dikeluarkan dulu, Bu. Beli kulkas buat gajah, Bu. Jadi keluarin. Jawabannya dikeluarin dulu. Lihat jawabannya, jawaban kalian benar atau salah? Gimana katanya jawaban yang benarnya? Buka kulkasnya. Buka kulkas, keluarkan jerapahnya, masukkan gajah dan tutup kembali kulkasnya. Ada yang tadi menjawab benar? Biar jerapah. Kan sebelumnya ada apa di dalamnya? Terserah pokoknya masukin. Ada jerapahnya. Jadi harus dikeluarkan dulu jerapahnya. Kalau dimasukin dua-duanya nggak akan muat katanya ya. Yang sudah menjawab benar tadi berarti Anda sudah mampu untuk berpikir menyeluruh katanya atas tindakan yang sudah Anda lakukan. Berarti sudah bisa berpikir sebelum bertindak. Jangan bertindak dulu baru berpikir. Berikutnya, yang terakhir. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Ya, Raja Hutan menjadi tuan rumah konferensi para Para binatang. binatang. Semua Semua binatang? binatang tentunya hadir. Siapa yang Tapi nggak hadir? Siapa yang nggak hadir? Manusia. Iya. Kan binatang, Cina. Coba ini mengetes ingatan Anda tentang informasi-informasi yang sebelumnya kalian terima. Ikan. Coba. Siapa? Ternyata jawabannya adalah Gajah. kenapa gajah nggak hadir? Gajahnya kan di kulkas. Gajah di kulkas. Gajahnya di kulkas. Iya, kulkas. Yang bisa menjawab berarti hebat ingatannya. Anda masih mampu menyimak informasi-informasi sebelumnya walaupun sudah mendapatkan informasi baru. Ya, ini pentingnya kita memahami dengan baik untuk kemudian menyimpan informasi yang penting untuk digunakan kembali ketika diperlukan. Seperti itu ya. Ya, sudah seger lagi. Sudah seger lagi, gajahnya juga sudah seger. Kita akan mulai lagi pembelajaran kita lanjutkan. Ya, kita lanjut dulu. Hanya ingin mengingatkan kembali terkait pembelajaran kita karena kita tetap akan merancang dan menulis teks editorial sesuai dengan struktur. Maka Ibu ingatkan lagi struktur teks editorial itu yang tadi sudah disebutkan. Jangan lupa tetap ada tesis, ada argumentasi dan ada penegasan ulang. Masing-masing bagiannya kalian juga sudah paham tentunya. Nah, ini Ibu ingin menampilkan hasil teks editorial yang sudah ditulis pada
pertemuan sebelumnya pada siklus 2. Ini milik siapa ini ya? Punya siapa ini yang Ibu tampilkan? Coba, ada yang tahu punya siapa? Ada pemiliknya? Gak muncul gambarnya, Bu. Nggak muncul? Sudah? Sudah muncul? Sudah ada tampak? Sudah Ibu perbesar? Kalian mah masih gambar aja. Si gambar gajah. Sudah tampil? Ada? Sudah ya? Ada, Bu, ada. Ini ada teks editorial. Nah, siapa yang menulis ini? Coba sebutkan namanya. Punya siapa ini? Aku nggak merah. Naeli. Punya Naeli. Iya. Ibu ambil sebagai contoh ya Naeli ya. Ini adalah teks editorial yang sudah ditulis oleh Naeli pada siklus sebelumnya. Kira-kira. Nah, nanti kalian harus bisa mengidentifikasi apa yang kurangnya ya. Kira-kira apa yang kurang nanti ya dari teks editorial ini. Yang pertama, Naeli sudah memberikan apa ya, keterangan ya di sini ya, bahwa paragraf yang pertama ini merupakan apa? Merupakan bagian tesis ya, yang berisi pemaparan singkat katanya mengenai permasalahan yang akan dibahas. Kemudian bagian yang kedua yang Naeli tuliskan di sini adalah bagian argumen atau pendapat ya, yang disampaikan oleh penulis. Coba semuanya cermati paragraf yang kedua. Ada yang ingin berkomentar tidak terkait paragraf tersebut? Ada yang ingin berkomentar atau tidak? Tidak ada? Betul atau tidak kalau kalimat yang dituliskan di paragraf kedua ini berupa argumen? Betul? Ya, Bu. Betul. Alasannya apa? Mengapa ini argumen? Alasannya ini menjelaskan tentang apa ya, pernyataan Pernyataan atau pendapat? Penulis ya. Penulis ya, mengenai apa? Mengenai apa katanya? Mengenai sulitnya meningkatkan mutu pendidikan. Nah, tapi ada yang ingin Ibu tanggapi sedikit di sini. Naeli, nanti dalam penulisannya tolong diperhatikan lagi ejaannya ya Naeli ya. Ada kata apa di sini? Ada kata faktor ya, faktor. Nah, Naeli masih menuliskannya dalam bentuk penulisan bahasa Inggris ya, belum baku ya. Harusnya bagaimana supaya menjadi baku tulisannya? Wah, Anja udahan dong. Terputus Anja. Kayak pancing sosial. Terputus Anja, terputus Anja. Panas pancing. Tahu. Oh, Ya, ini melampiaskan tadi terputus malam ya. kepada Tuh ya. 40 menit pada telepon. Nggak tahu. Ntar sign in lagi. Kalau mau yang tadi masuk yang tadi berarti ke situ aja ya. Ke Telegram aja ya Anja ya. Terus jangan lupa di-record. Recordnya jangan lupa. Siang mana tadi Anja Telegramnya dari kamu ya Anja ya? Yang kirim ke aku. Terputus lagi. Mubeng. Oh, kok invalid ya Anja? Gak bisa Anja, harus sign in ulang Ja. Ya ampun deh, gini ya. Tadi bisa kok. Ya yang tadi bisa ya Anja ya? Coba aku kirim lagi ke Bu Rere.
udah Senja, ini tuh yang baru Senja. Ntar dulu nih, aduh. Why? Gak bisa Senja. Yang Tapi udah dijadiin host belum? Yang mana? Ya belum sempat aku jadiin house. Tapi memang di sini juga hilang Ja. Ya berarti emang hilang, putus katanya tuh. Keluar sendiri, oh ya berarti benar ulang Ja. Baiklah. Ya udahnya meeting aja. Mungkin lagi ke karya sini. Hmm? Mungkin lagi ke aku ini. Ya terputus, bentar. Selalu. Tenja, kirimin Ja. Dah? Nanti capnya belum datang. Iya. Si Koko lewat. Lah kalau Jamas kan nggak kesini loh. Masa ketua lagi? Ada Paul. Di alma mater di depan. Saya 12 tahun di pesantren Di Purwokerto berarti. Cilacap. Mana sih kamu mantan? Sembilan. Iya. Saya dari SMP sampai kuliah di sana. Ya. Sekarang pakaiannya sama. Kayak sama. Ini di Alma Polisi enggak. Sekarang apa? Adiknya. Kenapa sampai nunggu? Belum datang Jak, pulang Ya. Benar iya. Anu macet jalannya Pak. Ya, silahkan masuk lagi semuanya. Selamat. Ada berisik. Ya, sebelum menunggu kita lanjutkan saja ya. Oke. Iya Bu. Hmm. Ya. Kembali lagi. Semuanya, kita lihat lagi dari tulisan teks editorial ini. Itu tadi kita sudah menemukan ya yang harus diperbaiki ya dari segi penulisan. Kemudian kalau dari segi struktur Ya. sudah tepat ya? Sudah Bu, sudah tepat. Sudah tepat. Kemudian ini paragraf berikutnya ini masih termasuk bagian apa? Masih masuk argumentasi. Nah, pertanyaan Ibu adalah dari bagian argumentasi ini mana yang termasuk ke dalam bagian fakta dan opini?
Yang mana yang fakta dan yang mana yang opini ya. Nah, bagian ini yang Ibu tampilkan, tentu saja sulitnya suatu bangsa ini merupakan apa? Fakta atau opini? Fakta atau opini? Fakta atau opini? Tentu saja sulitnya suatu bangsa gitu kan disebabkan oleh opini, betul. Betul, Dava. Kemudian di bagian mana ada faktanya ya? Ada faktanya tidak ya di sini? Kalau bagian ini, bagian yang Ibu tampilkan fakta atau opini? Opini juga. Beruntungnya bangsa Indonesia, kita garis bawahi atau kita lihat pada kata beruntungnya ini ya di awal ya. Ini termasuk apa? Opini, betul Dava. Opini, iya. Sudah ada faktanya belum di sini? Belum ada. Boleh Ibu bertanya kalau kalimat yang fakta itu ciri-cirinya yang bagaimana ya? Yang menunjukkan fakta. Ada tanggal. Kayak tanggal, angka, Data. Ya, tempat. Betul, Naili tadi ya. Belum ada di sini? Belum tampak. Ya, kemudian di bagian berikutnya. Oh, ini bagian berikutnya juga masih belum. Nah, ini bagian ketiga, yaitu bagian penegasan ulang berisi kesimpulan katanya. Ini sudah ada faktanya di sini atau semuanya berupa opini ya? Opini semua. Iya Bu, masih opini. Masih opini, iya. Jadi secara keseluruhan dari teks ini sebetulnya sudah bagus ya, sudah menyampaikan pendapat. Tetapi sayangnya apa? Kurangnya? Kurang fakta, Bu. Kurang fakta. Sebetulnya fakta itu fungsinya penting tidak di dalam teks editorial? Penting Bu, karena sebagai pendukung dari opini tersebut. Iya, penguat, iya. Ervan ya tadi ya Van ya, dan Dava ya sebagai penguat dari opini tersebut. Ya, terima kasih Ervan. Ada satu lagi kurangnya apa coba di sini? Belum ada apa coba di sini? Judul. Nah, betul. Mana judulnya? Ya, seperti itu. Ini yang masih harus diperbaiki. Judul, kemudian opininya sudah bagus tadi, sudah kompleks pemaparan opininya, hanya mungkin nanti tinggal ditambahkan dengan fakta yang mendukung opini tersebut. Kemudian juga dari penulisannya. Penulisannya harus diperhatikan lagi ejaan yang bakunya ya. Itu tadi. Naili terima kasih, karyanya sudah diizinkan untuk dijadikan contoh evaluasi. Ini nanti bagi semuanya untuk menuliskan kembali teks editorial pada pembelajaran kali ini. Jangan lupa tadi temuan-temuan tentang kekurangan yang tadi harus diperbaiki dalam tulisannya ya. Terpahami? Iya. Baik. Kita sudah membahas mengenai kekurangan tersebut. Sudah terpahami juga ya harus bagaimana. Nah, berikutnya kalau sudah kenapa tidak bisa diklik? Kita akan lanjutkan saja. Tolong dipersiapkan LKPD-nya. Ada yang mau bertanya dulu sebelum mengisi LKPD, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita? Tidak ada. Kalau begitu silakan LKPD-nya disiapkan dulu. Dan kita akan menuliskan sesuai dengan soal yang tertera di dalam LKPD tersebut. Ya? Sudah Ya, Bu. bisa diakses LKPD-nya masing-masing? Sudah Bu.
Ya, kalau sudah silakan dibaca, dicermati. Kita masih akan merancang teks editorial dengan memanfaatkan teks yang rumpang. Nanti kalian akan mempresentasikan hasilnya ya. Kalau ada kesulitan, kalau ada kesulitan silakan didiskusikan sambil bertanya. Yang bisa menjawab silahkan bantu menjawab. Ada kesulitan dalam membuka teks editorial? Sudah bisa mengakses semuanya ya? Silakan. Sudah Bu, sudah. Ya, silakan. Jelas soalnya? Jelas Bu, jelas. Jelas. Ada yang sudah selesai? Sudah tampil di Ibu ini. Naili sudah menyelesaikannya ternyata. Yang lain silahkan masih ditunggu hasilnya. Semuanya sudah selesai? Berat sekali digesernya ya Allah. Ya, kalau sudah selesai, silakan mempersiapkan diri untuk presentasi. Baik Bu. Ya, yang lain sudah selesai? Sudah ya. Ada yang mau tampil presentasi untuk pertama kali? Silakan. Nail Bu. Nail, iya Nail memang sudah selesai. Paling duluan ini datang di Ibu hasilnya. Silakan Nail, boleh mempresentasikan hasil tulisannya. Dibacakan Bu. Iya, sebentar. Tampilkan dulu ya. Iya, sudah tampil Nail. Silakan. Silakan Nail, ini yang Nail tuliskan. Tampil? Udah Bu, tapi ucelak acok. Ya, jaringannya ya. Iya Bu, jaringan Bu lagi musim hujan Bu. Iya, tidak apa-apa. Memang itu suka dukanya pembelajaran daring. Dinikmati ya. Tetap semangat. Kapan lagi kita seperti ini? Tadi ke Ibu nampilin materi yang munculnya gajah. Iya, begitulah
berkaitan dengan teknologi ya, berkaitan dengan perangkat-perangkat itu memang selalu akan berhadapan dengan kendala seperti itu. Jadi kita sikapi saja dengan tenang, tetap semangat saja, tetap bahagia saja, seperti itu ya. Nah, sekarang sudah tampil belum? Sudah tampil Naeli ya, sudah tampil. Ini yang Naeli tulis, silakan dipresentasikan. Dibacakan yang rumpangnya atau dari awal, Bu? Yang rumpangnya saja, tapi judulnya dibacakan. Jadi guys, Nail mau bacain tentang text editor. Bacakan. Iya, mau bacakan text editorial berjudul Kemajuan Teknologi dan Kemunduran Moral. Nah, bagian kunci yaitu di paragraf kedua, bagian yang argumentasi. Jadi ini, apabila ditinjau dari definisi, teknologi memiliki artian keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Berdasarkan pengertian tersebut, tentu dapat diketahui bahwa penciptaan teknologi dimaksudkan untuk hal yang baik, seperti memudahkan terjadinya komunikasi antara suatu pihak dengan pihak lainnya dengan cepat tanpa terkendala banyak hal, bahkan cenderung lebih leluasa. Namun, setiap kemunculan suatu hal tentunya diiringi oleh dampak baik dan buruk. Begitu juga dengan halnya dengan kemajuan teknologi yang membawa dampak buruk berupa kemunduran moral di berbagai kalangan. Ya, termasuk ke dalam bagian argumentasi ya, Naeli ya. Argumentasi. Ya. Berikutnya Naeli, bagian rumpang berikutnya silakan. Dibacakan saja dulu sebelum tampil juga tidak apa-apa. Silakan. Ya, sudah tampil nih. Nah. Silakan. Ayo Naeli. Halo, hilang lagi. Apakah hilang lagi ini? Putus lagi dong. TU honorer. Masya Allah, kenapa ini hari ini putus lagi? TU. Putus lagi. Nah, sudah ya, sudah ada lagi ya. Ini jaringannya sedang sangat tidak stabil Oh, berarti. ini ada lampu. Ya, Nael, maaf ya, Nael terputus ya. Ya, Ya, jaringannya sedang benar-benar tidak stabil ini berarti. Ya, sebentar. Dibacakan saja Nael, silakan. Untuk paragraf rumpang berikutnya. Oh, terkiriman aja ya. Ya, silakan Naeli. Iya, suruh isi nanti saya kirim ke sana. Naeli, agar Dipakai. ada. Oh, Berisi buat apa? silakan paragraf berikutnya, paragraf rumpang berikutnya. Yang penambahan gaji ini. Subsidi gaji kok. Ya, Mau tumbangan TU honorer. yang Ibu tampilkan bisa tampil tidak di kalian? Bisa, Bu. Tidak, tampil ya. Ya, silakan Naeli, bisa dibacakan. Ya, banyak cara yang dapat dilakukan agar teknologi dapat dimanfaatkan dengan baik dan positif. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kesadaran diri dalam penggunaan teknologi, terlebih media sosial, baik itu oleh diri sendiri maupun oleh pihak lain seperti orang tua,
menerapkan pembatasan waktu penggunaan media sosial setiap harinya dan tetap menjaga kerukunan dengan lingkungan sekitar diiringi serta dengan tertib interaksi sosial. Udah, Bu. Sudah. Terima kasih Naeli. Bagian yang terakhir dibacakan tadi itu termasuk ke dalam bagian apa, Naeli? Kesimpulan, Bu. Simpulan. Isinya apa? Saran isinya penegasan ulang dan saran. Saran. Ya, sarannya apa yang Naeli sarankan di sana? Mana bagian sarannya coba? Tunjukkan kepada teman-teman. Di kalimat yang kedua, Bu. Kalimat yang kedua. Iya. Juga ini Dia juga dengan mengadakan pembatasan waktu. penggunaan media sosial setiap harinya. Oh, agar mengadakan pembatasan waktu gitu ya. Nah, ini kata juga di sini berarti kurang tepat. Tidak efektif kalimatnya, mengapa? Karena menggunakan konjungsi di awal kalimat. Seharusnya tidak ada konjungsi di awal kalimat. Terima kasih Naeli. Yang Naeli tuliskan tadi sudah mencakup 3 bagian. Sudah ada bagian tesis, itu sudah ada. Kemudian kalau yang Naeli tuliskan tadi dimulai dari argumentasi, kemudian juga ada bagian penegasan ulang yang berisi sarannya. Ada tanggapan dari teman-teman terkait terkait teks editorial yang ditulis oleh Naeli? Ada tanggapan tidak? Sudah lengkap di dalamnya, terdapat fakta dan opininya sudah ada? Belum ada faktanya, Bu. Aduh, Apa yang masih kurangnya? Fakta. Masih faktanya ternyata Naeli ya. Nanti mungkin bisa ditambahkan ya Naeli ya. Tapi secara keseluruhan opini yang disampaikannya sudah bagus. Strukturnya sudah lengkap, judulnya sudah ada. Penulisannya juga sudah lebih baik dibandingkan dengan siklus yang kedua kemarin. Nah, yang selanjutnya ada satu lagi yang mau menampilkan. Silakan, siapa? Dava ya ini? Boleh, silakan Dava. Boleh, silakan. Ya, Dava silakan. baik, saya ini akan mempresentasikan teks editorial yang berjudul Kemajuan Teknologi dan Kemunduran Moral. Nih. Ya. Dimulai dari ini aja Bu, langsung argumentasi atau dari awal Bu? Gimana? Dibacakan dari judulnya dulu. Baik Bu. Ya. Kemajuan teknologi dan kemunduran moral. Kemunculan internet disertai berbagai macam platform media sosial membuat siapapun dimanapun dapat tersambung ke dalam sebuah dunia virtual di mana mereka diberikan ruang untuk eksis dan menemukan jati diri mereka tanpa harus terikat oleh aturan-aturan mengekang seperti halnya di dunia nyata yang tidak bisa didapatkan sebelumnya. Karena alasan tersebutlah media sosial menjadi mudah untuk dicintai masyarakat dari segala rentang usia, baik tua maupun muda. Teknologi memiliki artian keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Berdasarkan pengertian tersebut, tentu dapat diketahui bahwa penciptaan teknologi dimaksudkan untuk hal yang baik. Seperti menyajikan konten yang positif. Ada pula konten negatif yang kerap menimbulkan kemunduran moral seseorang, terutama bagi remaja pelajar dan juga anak kecil yang masih di bawah umur. Ada seseorang yang dapat berperilaku buruk akibat penggunaan teknologi yang tidak pada tempatnya, sehingga hilanglah norma dan nilai sopan santun khususnya generasi muda. Contoh yang sering kita temui di media sosial adalah banyak orang yang melakukan kritikan dan hujatan dengan berbicara kotor atau kasar.
bukankah itu adalah sebuah perilaku yang buruk bagi generasi muda kita? Karena semua kalangan usia dapat melihat tanpa batasan privasi. Banyak cara yang dapat dilakukan agar teknologi dapat dimanfaatkan dengan baik dan positif, yaitu adanya pembatasan konten dari internet, baik dari internal maupun eksternal. Pembatasan konten internal dapat berupa pemantauan dan bimbingan orang tua terhadap anaknya yang khususnya masih kecil dalam berselancar di internet, sehingga dapat menyaring dengan mengambil hal positifnya dan membuang hal negatifnya. Kemudian untuk pembatasan konten eksternal, peran pemerintah sangat penting dalam pembatasan konten melalui Menkominfo agar memblokir konten yang negatif seperti gambar atau video yang tak senonoh, ujaran kebencian, dan penggunaan kata-kata kasar. Ya. Sudah, Bu. Terima kasih Dava. Tepuk tangannya untuk Dava. Mana tepuk tangannya untuk Dava? Assalamualaikum. Ya, nah Dava sekarang coba dijelaskan. Ya, coba sekarang Dava jelaskan kepada teman-teman, kepada semuanya, struktur dari teks editorial yang sudah Dava tulis. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan struktur-struktur dari teks editorial ini. Yang pertama adalah dari paragraf pertama. Ya. Itu adalah sebuah pengenalan isunya atau tesis. Kemudian dimulai dari paragraf kedua sampai paragraf ketiga itu adalah merupakan argumentasi atau pernyataan pendapat. Iya. Dava boleh ditunjukkan Ya. bagian Nah, fakta dan di sini opininya di karena- argumentasi? Belum datang ya? Di sini Sama, nanti jawab. opininya Balik lah. opininya adalah sehingga hilanglah norma dan nilai sopan santun khususnya generasi muda. Dan untuk faktanya di sini dari kalimat yang di paragraf kedua, Paragraf kedua. di sini contohnya yang sering kita temui di media sosial adalah banyak orang yang melakukan kritikan dan hujatan dengan berbicara kotor atau kasar. Itu termasuk merupakan faktanya. fakta. Kemudian untuk termasuk fakta. Oh, itu fakta ya? Kemudian untuk kalimat retorisnya di sini, ya. Kemudian Ya. untuk kalimat retorisnya di sini kalimat selanjutnya, bukankah itu adalah sebuah perilaku yang buruk bagi generasi muda kita? Nah, itu merupakan kalimat Ya, retoris. betul. Kaidah kebahasaannya ya. Lalu di sini lalu konjungsi kausalitasnya di sini di kalimat yang tadi yang opini sehingga paragraf kedua. kata paragraf kedua konjungsi Iya. di kausalitas Kausalitas. sehingga hilanglah norma dan nilai sopan dan khususnya Ya, baik. merupakan penegasan ulang berupa saran dan juga kesimpulan. Jadi sarannya di sini adalah banyak cara yang dilakukan agar teknologi dapat dimanfaatkan dengan baik dan positif, yaitu adanya pembatasan konten dari internet baik dari internal maupun eksternal. Pembatasan konten internal dapat berupa pemantauan dan bimbingan orang tua terhadap anaknya yang masih kecil dan berselancar di internet, sehingga dapat menyaring dengan mengambil hal positifnya dan membuang hal negatifnya. Ya. Kemudian untuk pembatasan konten eksternal, peran pemerintah sangat penting dalam pembatasan konten melalui Menkominfo agar memblokir konten yang negatif seperti gambar atau video yang tak senonoh, ujaran kebencian, dan kata-kata kasar. Jadi di paragraf terakhir itu semua adalah penegasan ulang atau saran dan juga Saran. kesimpulannya. Ya. Ya, sudah Dava? Ya, Bu. Ya, terima kasih Dava. Ya, sebelum teman-teman yang memberikan tanggapan, Ibu memberikan tanggapan positifnya dulu. Tanggapan positifnya sudah bagus, sudah sesuai strukturnya. Dava juga sudah bisa menunjukkan penggunaan kaidah kebahasaannya di dalam teks editorial ini. Kemudian juga di bagian penegasan ulang, yaitu di bagian saran sudah menyeluruh ya, sarannya sudah
ditujukan untuk berbagai pihak yang terkait dalam peristiwa atau dalam permasalahan tersebut. Ada Menkominfo, kemudian juga kepada orang tua gitu kan sebagai pihak internal. Nah, kemudian untuk tanggapan yang terkait revisi atau kekurangannya, teman-teman barangkali dari teman-temannya ada yang ingin memberikan tanggapan? Dari tulisannya Dava? Sudah ada tadi opininya ya, sudah terlihat opininya. Kemudian faktanya sudah ada belum faktanya? Menurut saya sih belum, Bu. Sebenarnya tuh tadi ada kalimat kayaknya nggak ke-save itu, Bu, tadi. Ya, jadi masih harus ditambahkan lebih ini lagi ya faktanya ya. Sama seperti pendapat Nail, Ibu juga. Ya, masih belum mendalam faktanya ya Nail ya. Ya, dapat nanti masih bisa ditambahkan ya. Ya, Bu. Ya, masih bisa ditambahkan nanti. Ya, Bu. Ya, Ada Bu, bisa, Bu. ya, ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ada lagi? Kalau tidak ada berarti sudah dianggap cukup untuk presentasi dari lembar kerja yang sudah kalian tulis. Nah, ini kemana ya? Berikutnya Wow. masih ada di sini. Masih, Bu. Masih tidak ada gambar kalian di sini masalahnya. Ya, kita lanjutkan. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, kita akan simpulkan bersama-sama. Jadi yang harus ada di dalam penulisan teks editorial kalian apa saja berdasarkan hasil presentasi tadi? Apa saja yang harus ada? Yang pertama harus ada harus ada judul. Oh iya, kemudian strukturnya apa saja tadi yang harus ada? Ada pengenalan isu, Ya, berapa itu? Pengenalan isu, sintesis, argumentasi, Iya. Bidasan ulang. Kemudian di dalam argumentasi harus ada apa saja? ada fakta, sebagai penguat dari opini tersebut. Oh ya, harus ada fakta sebagai penguat dari opini tersebut. Ya, terima kasih kalian sudah bisa menjelaskan dengan rinci hal-hal apa saja yang harus ada di dalam teks editorial. Berikutnya, silakan kalian kerjakan post-test yang sudah Ibu sharekan linknya. Bentar, ini agak lambat membukanya. Sudah Ibu kirimkan linknya kepada kalian melalui WA group, sudah bisa diakses. Silakan dikerjakan post testnya. Nanti akan kita lihat, nanti akan kita lihat nilainya, perolehan nilai kalian dalam pengerjaan post testnya. Ditampilkan ya nilainya ya. Ini linknya, silakan. Nah, seperti ini tampilannya. Sudah bisa diakses? Sudah dikerjakan? Mari kita cek berapa orang yang sudah selesai mengerjakan post test. Tidak bisa mengklik apapun. Ya, kalian mengerjakan dan Ibu akan melihat
berapa orang yang sudah menyelesaikan, kemudian kita lihat nanti berapa perolehan nilainya. Sudah, Bu. Ya, sudah selesai. Oke, kita tunggu yang lain ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ini entah apa yang terjadi. Ini sama sekali tidak bisa klik. Jangan lupa ikhtiar dan berdoa aja. Mengapakah ini terjadi? Jangan lupa ikhtiar dan berdoa supaya cepat. Sama Mbak Rere nggak mau sama Mbak Rere. Nggak bisa. Adiknya Mbak Rere yang nggak mau siapa ya? Ya, baiklah. Ibu, mohon maaf Ibu tidak bisa membukanya, entah mengapa. Nanti Ibu akan kirimkan kopiannya dan Ibu share di WA group ya, hasil dari kalian mengerjakan post test. Ya, Bu. Ya. Ya, ada yang merasa lega sebetulnya tidak ditampilkan. Tapi emang saya cek di Ya, baik, karena sudah semuanya mengerjakan. Ibu sudah cek sudah mengerjakan, tapi di sini tidak bisa tampil, entah mengapa, mungkin karena kendala jaringan juga. Zoom meeting is not responding. Ya, Bu. Ini sedang berputar-putar sih dari tadi, tetapi sudah sajalah. Stop share juga nggak bisa. Mengapa ini stop share pun aku tidak bisa? Apa yang terjadi? Stop share nggak bisa, share nggak bisa. Mengapa ini terjadi ketika aku sedang praktik seperti ini? Ya, biarkanlah seperti ini ya. Entah mengapa. Sudah, baiklah. Nanti Ibu akan kirimkan saja hasilnya ke WA grup kalian. Entah kenapa ini. Sekarang kita akan simpulkan dulu pembelajaran kita melalui pertanyaan-pertanyaan dari kegiatan refleksi kita. Kalian tinggal dijawab saja siapa yang akan membuat refleksinya. Sebentar, ini bisa lagi atau tidak sekarang? Nah, sudah tampil? Ya. Belum? Belum, Bu. Muter-muter, Bu. Muter-muter Sekarang juga? Giliran kalian? Giliran saya, Bu. Giliran. Sabar. Mudah-mudahan setelah selesai pembelajaran daring kita akan menjadi manusia yang lebih sabar lagi ya. Amin. Amin. Sudah, Bu. Sudah muncul ya. Baik. Dari pertanyaan yang pertama kita refleksikan kegiatan kita. Bagaimana pengalaman yang diperoleh setelah mempelajari dan merancang teks editorial? Apa pengalamannya? Jadi buat teks editorial, Bu. Iya, 3 siklus kan, 3 kali kita menulis kan. Dari masing-masing siklusnya ada perubahan kemampuan tidak? Ada, Bu. Ada Ada perubahan. Semakin bagaimana sekarang? Semakin tahu bidang-bidang Semakin teks paham, Bu. Semakin paham. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, kesulitan apa yang ditemukan dalam merancang teks editorial? Siapa yang mau menjawab? Oh, yang ini. Kesulitannya saya, Bu. Silakan, Dava. Tentunya dalam opininya, Bu, yang susah. Oh ya. Opininya tuh ya, mencari faktanya yang untuk penguatnya juga lumayan susah, Bu. Oh, seperti itu. Kalau opininya sih Ibu lihat Dava sudah bagus tadi memaparkan opini, tapi memang belum diikuti fakta ya, Dava ya. Apa namanya intinya? Bu, tadi, Bu. Ya. Iya, ada yang mau membantu kesulitannya Dava bagaimana cara mencari fakta atau menyampaikan fakta?
sebetulnya cukup mudah. Dava bisa mencari atau mengakses dari berbagai sumber ya yang akan menguatkan opini tersebut. Boleh dari sumber apapun, tapi tetap dicantumkan nanti sumbernya dari mana dan siapa yang menyampaikan hal tersebut ya Dava ya. Itu Ya, untuk Bu, fakta, baik, Bu. nanti bisa menggali berbagai sumber. Kemudian yang berikutnya, manfaat apa yang diperoleh setelah mempelajari dan merancang teks editorial? Apa manfaatnya? Ada tidak? Ada Bu, ada. Ada. Yang lain mana Kita coba? Bisa apa? Terus ngomongnya bener. Bisa apa manfaatnya? Jadi bisa merancang teks editorial, membuat teks editorial yang baik dan benar, Bu. Oh ya, betul. Sudah ada manfaatnya ya, alhamdulillah. Berarti pembelajaran kita tidak sia-sia. Ada yang dapat kalian pelajari dari sini ya. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya, kita sebetulnya untuk pembelajaran merancang teks editorial sudah bisa dikatakan selesai. 3 siklus yang telah kita laksanakan sudah bisa dikatakan berhasil. Kalian sudah bisa menulis dengan lebih baik dibandingkan dengan siklus sebelumnya. Strukturnya sudah tampak, kaidah kebahasaannya juga sudah tampak di dalam teks editorial yang sudah kalian tulis. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama untuk itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai teks fiksi dan non fiksi. Kita akan membandingkan 2 buah teks dari buku fiksi dan buku non fiksi ya. Itu untuk pertemuan berikutnya. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama. Siapa yang akan memimpin doa kali ini? Dapat tadi sudah, sekarang Latifatul Hasanah deh, boleh dipimpin doa. Lah, enggak main kok ditambah rete sama Sebelum dengan kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. terus akan angel ya. Doa selesai. Ya, terima kasih Latifatul Hasanah, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Deli Sama-sama. telah berkenan hadir. Ya, belum ngucapin salam. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak gini. Tapi geser jadi. Mati begitu saja, berapa kali kita mati hari ini. Ya Allah, Gusti, kacau sekali kegiatannya. Mana hilang? Kan 2 layarnya. Kan bolak-balik tuh, kanan kiri terus. Ini nomor 1, bukan nomor 1 ini mah. Ini aja pakai rumus aja nggak sama dengan Cito mana Cito. Oh my god. Anja bisa lihat di mana hasil